Taib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Teman-teman sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kembali pertemuan kita sebagaimana biasanya, ya, jadwal untuk kajian fikih. Ini termasuk nikmat yang harus kita syukuri, karena nikmat yang paling besar sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kita perkara agama. Dan pemahaman terhadap agama itu sebagaimana tafsiran dan penjelasan para ulama kita, yufaqihu fid din, ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang dikehendaki kebaikan dari Allah kepada hamba tersebut, ya, tidak diberikan harta, karena harta semua orang bisa, bahkan seorang kafir pun bisa Allah berikan harta. Ya, bukan juga dengan yang lain, tapi tolak ukur kehendak atau tolak ukur keinginan Allah kepada seorang hamba dengan kebaikan itu dengan standar pemahaman terhadap agama. Maka siapa saja yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan dia kemudahan dalam memahami agama ini, terutama terkait masalah fikih. Nah, ini merupakan nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri bersama. Salawat dan salam juga tak lupa pula untuk senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita, ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali berupa ampunan dan rahmat, ya, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita berharap dari salawat tersebut Allah memberikan atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita masih pada masalah mandi. Karena pekan lalu atau pekan sebelumnya kita belum tuntas mengambil ada satu bagian yang di mana itu, sebentar saya masukkan dulu, di mana itu menjadi fardu ghusl yang belum kita bahas secara tuntas pekan lalu. Nah, yaitu adalah isolul ma ila usul sya'r wal basyarah, yaitu meratakan air ke permukaan kulit dan sampai ke pangkal rambut. Nah, ini yang belum kita bahas pekan lalu. Insyaallah hari ini kita akan bahas secara tuntas, dan juga kita berusaha untuk mengambil sunnah-sunnah dari mandi wajib tersebut, biar nanti kita segera cepat menyelesaikan masalah mandi ini, ya. Taib, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa isalul ma'i ila usul sya'ri wal basyarah. Ya, jadi teman-teman sekalian, kemarin atau pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah faraidul ghusl. Sebagaimana di dalam wudu ada fardu-fardu wudu, maka di dalam mandi juga itu ada fardu mandi, yang dimana ini menjadi syarat, ya, sah dan tidaknya mandi kita, mandi junub kita atau mandi besar kita. Ya, maka patut bagi seorang muslim, ya, untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin menurut kita ini sangat sederhana, tetapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena teman-teman sekalian ini adalah menjadi wasilah untuk kita beribadah, ya. Karena yang menghalangi seorang hamba ketika melaksanakan sholat itu kan adalah hadas, entah itu hadas kecil maupun hadas
besar, sehingga bagi kita layaknya untuk mengetahui hal-hal yang dapat menghalangi kita dari melakukan ibadah kita sebagai seorang hamba. Nah, teman-teman sekalian, kemarin kita juga sudah menyebutkan tentang fardu ghusl, yang dimana kata Imam Al-Hisni itu ada tiga, yaitu yang pertama niat. Ini sesuai dengan buku ya, sesuai dengan yang dijelaskan beliau di kitab ini, yaitu Kifayatul Akhyar. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah izalatun najasa, menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita sebelum kita mandi wajib. Dan yang terakhir, dan ini yang akan kita bahas insya Allah, meratakan air di atas tubuh atau di atas seluruh tubuh kita sampai kepada pangkal rambut. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya tadi mengatakan bahwa yang disebutkan dalam kitab ini tiga? Ya, karena teman-teman sekalian, kalau kita merujuk kepada beberapa pendapat para ulama kita, terutama ulama-ulama yang mutaakhir, bahkan bisa kita katakan bukan sebagian, tapi makin ke sini terkait ulama-ulama kontemporer itu, mereka tidak memasukkan izalatun najasa sebagai fardu ghusl, ya. Bukan berarti ini tidak dianggap, tetapi memang ada khilaf di antara mereka sendiri. Walaupun saya melihat sebagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa khilaf di antara mereka ini hanya khilaf lafzi saja. Ya, intinya mereka sama-sama menganggap bahwa ya sebelum mandi wajib, ketika najis itu kemudian menempel di badan kita, maka wajib untuk dibersihkan. Adapun kalau tidak ada najis, maka tidak perlu untuk dibersihkan sebelum kita mandi. Nah, makanya kalau kita lihat teman-teman sekalian, misalnya seperti kitabnya Syekh Muhammad Zuhaili Al-Mu'tamad, itu beliau memasukkan atau tidak memasukkan izalatun najasa, membersihkan atau menghilangkan najis, menjadi atau ya memasukkan pada fardu mandi. Ya, beliau hanya menganggap fardu dalam mandi itu hanya dua saja, yaitu niat dan juga meratakan air, ya, itu isalul ma ila usul sya'ri wal bashar. Nah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab I'anatul Talibin, tidak menganggap izalatun najasa bagian dari rukun atau fardu mandi. Walau demikian, sebagaimana yang saya katakan bahwa ini hanya khilaf lafzi, ya, khilaf lafzi saja. Semuanya menganggap bahwasanya kalau ada najis, ya maka wajib untuk dibersihkan. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, itu sudah kita bahas. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan mau misalnya untuk istifadah kembali terkait masalah ini, silahkan merujuk kepada video sebelumnya atau kajian kita sebelumnya. Teman-teman sekalian, fardu mandi yang ketiga adalah isolul ma ila usul sya'ri wal basyarah. Nah, fardu mandi yang ketiga itu adalah meratakan air sampai ke pangkal rambut dan juga ke pori-pori kulit. Ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini beliau mensyarah, ya, menjelaskan kalimat pendek ini. Kata beliau, ya, yajibu isti'abul badani bil gusli sya'ran wa basharan. Wajib, ya, bagi kita untuk meratakan air di atas permukaan badan kita, ya, maupun sampai ke pangkal rambut kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, mandi wajib itu maka semua yang berkaitan dengan anggota tubuh kita, bahkan rambut kita pun itu bisa janabah, sehingga wajib bagi kita untuk meratakan sampai ke akar-akar rambut, ya, sampai ke pangkal rambut kita untuk mengangkat hadas akbar ini, yaitu janabah. Nah, beliau melanjutkan kembali, sawa'un qalla sya'ar au kasur, ya. Baik rambut kita itu sedikit maupun banyak, ya, wajib tetap untuk meratakan air sampai ke pangkal rambut. Wasawa'un khaffa au kasufa, ya. Baik juga itu rambut kita tipis, ya, atau maupun tebal, maka wajib juga untuk tetap meratakan sampai ke pangkal rambut kita. Wasawa'un sya'rur ra'si awil badan.
atau ya kata beliau baik itu rambut yang ada di kepala kita maupun rambut yang ada di badan kita. Nah teman-teman sekalian, nggak bisa dipungkiri bahwa sebagian orang itu punya kelebihan dalam artian mereka kalau tanda kutip kita bilang kelebihan hormon ya, sehingga kadang rambutnya itu tumbuh lebih lebat lebih lebat dari biasanya dari orang-orang pada umumnya. Nah, maka rambut yang panjang yang tumbuh di kulitnya atau di badannya maka tetap wajib untuk ya meratakan air sampai ke pangkal rambut tersebut. Wasawaun usulihi au mastarsala minhu. Ya, baik itu juga usul dari rambut yaitu pangkal maupun yang ada pada ujung dari rambut kita. Ya, biasanya ini kalau rambut kita panjang ya. Panjang maka wajib bagi kita untuk meratakan air baik itu ke pangkal rambut kita sampai kepada ujung dari rambut kita. Mastarsala minhu. Qala ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janaba fabullu syu'ura wa anqul basyarah. Nah ini menarik sekali teman-teman sekalian. Namun sebelumnya sebentar saya angkat dulu salah satu peserta menjadi host ya biar nanti beliau yang memasukkan teman-teman yang baru bergabung. Ummu Zubaidah, saya angkat jadi host. Sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini menarik ya. Dari pendapat kita di atas tadi yang kita sebutkan ya, di mana isolul ma yaitu meratakan air sampai ke pori-pori rambut bahkan sampai ke seluruh permukaan kulit adalah menjadi hal yang fardu wajib dalam mandi ya, di mana kalau tidak terpenuhi maka tidak sah mandi wajib kita. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Ar-Rafi'i dengan hadis yang beliau bawakan ya. Kata beliau di sini mengutip hadis Rasulullah SAW, di mana kata Rasulullah SAW, tahta kulli sya'ratin janaba fabullu syu'ura wa anqul basyarah. Nah ini menarik sekali teman-teman sekalian. Secara umum hadis ini mengatakan atau bermakna setiap di bawah rambut kita, yaitu di pangkal rambut kita itu terdapat janabah. Ya. Terdapat janabah dalam artian kalau kita dalam kondisi berhadas besar, ya, hadasul akbar, yaitu janabah. Maka di sini ada perintah dari Rasulullah, fa bullu syu'ura wa anqul basyara. Dalam artian makna secara umum, Rasulullah memerintahkan kita untuk meratakan atau membasahi seluruh rambut kita bahkan sampai ke pangkal rambut kita. Nah, teman-teman sekalian, hadis ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena Rasulullah SAW atau para ulama kita, bahkan Imam Rafi'i sendiri, menganggap atau menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Ya. Bahkan bukan saja beliau, bahkan Imam Al-Hisni sendiri menilai bahwa hadis ini memang secara sanad dari sisi kevalidan ini hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif sebagaimana ini pendapat imam kita, Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, juga pendapatnya Imam Al-Bukhari. Sebagaimana juga ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Hanya saja teman-teman sekalian, ada hal yang menarik dari hadis ini. Apa kata Imam Al-Hisni? Benar adanya bahwa hadis di atas yang dibawakan oleh Imam Ar-Rafi'i memang dari sisi kevalidan itu masih dipertanyakan, dalam artian hadis dhaif bukan mungkar ya teman-teman sekalian. Ingat, dhaif itu tidak sama seperti mungkar atau maudhu ya. Kalau maudhu dan hadis mungkar itu nggak bisa dipakai hujah. Tapi kalau hadis dhaif, nah ini masih justru jumhur ulama mengamalkan hadis tersebut. Nah, sebagaimana yang akan kita bawakan atau akan kita angkat coba pada pendapat Imam Al-Hisni ini. Kata beliau apa atau komentar beliau?
Naam, benar adanya bahwa hadis di atas memang dari sisi kevalidan itu hadis dhaif. Hanya saja bukan berarti semua yang dhaif kemudian kita tolak. Ya, ini keliru. Ya. Kata beliau, "Na'am, yuhtajju lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man taraka mawdhi'a sya'ratin min janabatin lam yagsilhu." Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka mawdhi'a sya'ratin min janabatin lam yagsilhu." Barang siapa dengan sengaja meninggalkan satu titik aja di kepala dia atau di rambut dia dengan tidak membasahi atau tidak meratakan dengan air ketika dia mandi wajib, maka orang ini seperti tidak mandi wajib. Maksudnya apa? Ya wajib untuk mengulangi mandinya lagi. Dan ini kalau kita lihat makna dengan hadis di atas, hubungan maknanya itu sama. Ya, kalau di atas kan hadisnya sebagaimana kata Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Imam Ar-Rafi'i, tahta kulli sya'ratin janabah fabullu. Ya, di situ kan ada kata-kata perintah dari Rasulullah, fabullu syu'ura. Ya, kata Rasulullah SAW, di setiap bawa atau di setiap pangkal rambut kita itu terdapat janabah kalau kita dalam kondisi junub, maka basahilah sampai ke akar-akar rambut. Kan perintahnya seperti itu. Dan ini selaras maknanya dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Hisni ini. Kata beliau apa? Man taraka mawdhi'a sya'ratin min janabatin lam yagsilhu. Nah, teman-teman sekalian, dari hadis di atas yang dhaif itu kan ada perintah dari Rasulullah SAW, yaitu fabullu syu'ura. Nah, sedangkan dalam kaidah usuliyah mengatakan bahwa al-amr yaqtadil wujub. Setiap sigot perintah itu bermakna kepada kewajiban. Ada kewajiban yang harus dipenuhi di balik perintah tersebut. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk membasahi setiap pangkal rambut, maka bisa kita fahami kebalikan dari makna atau dari perintah hadis ini, seolah ada isyarat dari Rasulullah SAW yang dimana selaras dengan hadis yang dibawa, yaitu man taraka mawdhi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilhu. Ya, sebagaimana kata atau kaidah dari para ulama-ulama usuliyin, yaitu mengatakan bahwasanya al-amru ala syai' nahyun an dhiddihi. Ya, perintah terhadap sesuatu itu pasti ada larangan di balik atau ada larangan pada setiap yang meninggalkan perintah tersebut. Maka kalau kita sinkronkan dengan hadis di atas antara perintah Rasulullah SAW untuk meratakan air sampai ke sela-sela rambut, sampai ke pangkal rambut, dengan penjelasan di bawah hadis yang lebih sahih di mana ada larangan untuk meninggalkan dengan sengaja satu titik saja atau satu bulatan kecil di kepala kita, sengaja tidak kita basahi ketika kita mandi junub, maka tidak sah mandi kita. Nah, ini selaras dengan hadis yang di atas, ya. Selaras dengan hadis yang di atas di mana maknanya sama-sama bermakna larangan, ya, dalam artian ada perintah untuk mubalaghah, untuk benar-benar kita meratakan air tersebut sampai ke pangkal rambut di kepala kita. Nah, teman-teman sekalian, ini sedikit gambaran bagaimana para ulama kita dalam berinteraksi dengan hadis. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, bahwa para ulama kita, terkhusus para fuqaha, itu punya cara atau punya metode sendiri dalam mendudukkan hadis, dalam mengamalkan satu hadis. Ya, berbeda dengan metode para muhaddis, ya, yang dimana titik penekanannya hanya kepada melihat kevalidan dari suatu hadis dari sisi baik itu sanadnya maupun dari sisi teks hadisnya. Adapun para fuqaha bukan sekedar itu yang mereka lihat. Ya, kemudian menjadi wajar kalau kita dapati bahwa kadang ada satu hadis yang dianggap dhaif menurut para muhaddits, tapi diamalkan oleh para jumhur fuqaha kita.
Misal seperti hadis mursal, itu kan hadis dhaif. Tapi jumhur ulama termasuk Imam Ahmad mengamalkan hadis mursal. Nah, ini yang menjadi titik perbedaan antara metode para fuqaha dengan metode ahli hadis. Begitupun dalam menyikapi hadis yang ada pada penjelasan atau kitab syarah atau kitab Kifayatul Akhyar ini, di mana para fuqaha kita ya tidak sekedar melihat dari sisi kevalidan sanadnya, tapi benar-benar mengamalkan isi dari atau makna dari hadis tersebut ketika sesuai dengan qawaid, sesuai dengan kaidah-kaidah ammah yang berlaku pada syariat, atau misalnya maknanya selaras dengan firman Allah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan diamalkan oleh para fuqaha kita. Karena memang sekali lagi saya katakan mereka punya metode sendiri dalam menyikapi hadis. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu mendengar hadis di atas, yaitu man taraka maudhi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilhu. Barang siapa yang dengan sengaja meninggalkan pangkal rambutnya, sengaja tidak dicuci ketika dia junub, maka pada hakikatnya dia tidak mandi, atau mandinya itu tidak sah, harus dia ulangi. Kemudian di hadis yang sama ini, atau dalam redaksi hadis ini, ada kelanjutan hadis ini, ya, ada kelanjutan kalimat setelah larangan ini, yaitu ada ancaman bagi mereka yang sengaja meninggalkan atau tidak mengguyur atau tidak meratakan air ke pangkal rambut, yaitu ancaman api neraka, dalam artian ancaman neraka. Sebagaimana teman-teman sekalian, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk isbagul wudu, yang meratakan atau menyempurnakan berwudu dengan cara diratakan air sampai ke seluruh anggota wudu kita. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang masyhur, kata beliau, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi mereka yang sengaja tidak mencuci kedua atau tidak mencuci mata kakinya. Ya, dalam artian tidak menyempurnakan isbagul wudu, ya, tidak menyempurnakan wudunya. Ya, ada ancaman sebagaimana ancaman dari hadis yang di atas bagi mereka yang mandi junub tapi sengaja tidak meratakan air sampai ke pangkal rambut. Ketika Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia, mendengarkan hadis ini, apa kata beliau? Qala Ali famin thamma adaitu sya'ra ra'si. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Hisni, wa kana yajuzzu sya'rahu. Ya. Sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu dahulu itu punya rambut yang panjang, ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab pada zaman itu. Memang mereka senang, ya, memanjangkan rambut bagi laki-laki, ya. Jadi ini menjadi kebiasaan orang-orang Arab dan bukan sunnah, ya, sebagaimana yang disalah fahami oleh sebagian orang hari ini, ya, mengira bahwa Rasulullah SAW memanjangkan rambut itu karena sunnah, ya, tapi justru tidak, ya, karena berkaitan dengan kebiasaan yang berlaku pada saat itu. Nah, ini juga pelajaran teman-teman sekalian bahwa tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian bernilai ibadah dalam artian wajib kita ikuti, ya, karena ada hal-hal yang justru tidak ada kaitannya dengan ibadah, ya, justru berkaitan dengan naluri beliau sebagai seorang manusia biasa, ya. Maka hal-hal yang seperti ini itu tidak wajib untuk kita ikuti. Tapi bagi mereka yang ingin mengikuti dengan niat, ya, tentu dengan niat, ya, karena mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka tentu akan diberikan pahala atas niatnya, ya, atas niatnya. Begitu juga misalnya masalah poligami yang sering
digembor-gemborkan oleh sebagian kelompok yang seolah-olah ya tidak ada sunnah yang lain kecuali poligami, ya, sehingga tidak sempurna ittiba, ya, seseorang tidak sempurna, seseorang dikatakan oh belum sunnah nih, ya, sampai dia poligami. Ya, ini kan keliru banget nih, ya, membatasi sunnah itu hanya kepada poligami. Bahkan justru kalau kita tarik kepada pandangan atau timbangan fikih, justru poligami itu menurut kebanyakan para ulama kita, terutama ulama-ulama Malikiyah, mereka mengkategorikan poligami itu bias hukum, dalam artian ya hukumnya itu kondisional. Ya, dia tidak dihukumi dulu sampai tergantung kondisi orang yang ingin poligami. Kalau dia benar-benar misalnya termasuk orang yang punya syahwat lebih daripada laki-laki yang biasanya, dan walaupun dia sudah punya satu istri tapi kecenderungan syahwatnya sangat besar dan menggebu-gebu, maka jika dia khawatir nanti terjatuh kepada zina, yaitu misalnya selingkuh dengan na'udzubillah min dzalik istri tetangga atau dengan orang lain, na'udzubillah min dzalik, maka dalam kondisi seperti ini itu dipertimbangkan, kadang menjadi wajib, kadang hanya sunnah, tergantung kondisinya. Ya, intinya dalam masalah sunnah itu tidak boleh kita secara serampangan kemudian mengkategorikan sesuatu dengan sunnah Nabi. Akhirnya apa? Imbas dari kita terlalu mudah menggunakan kata-kata sunnah kepada sesuatu yang sifatnya duniawi, bahkan tidak ada nilai ibadah, sehingga kesakralan dari kata-kata sunnah ini hilang. Sehingga orang ketika mendengar kata sunnah itu hilang mahabbah kepada Rasulullah. Padahal ya para sahabat itu subhanallah, ulama-ulama kita ketika mendengar kata sunnah itu benar-benar menghujam sampai ke dalam hati, ya, kerinduan mereka terhadap Rasulullah. Maka ini yang harus kita dudukkan secara fikih, ya, hukum fikih. Tapi kembali kepada laptop, kembali kepada buku ini, penjelasan Imam Al-Hisni. Nah, maka kata beliau, jadi ketika Ali radhiyallahu taala anhu mendengarkan hadis itu, ya, dan seketika pada saat itu beliau langsung memotong rambutnya. Makanya kata beliau, wa kana yajuzu sya'rahu. Ya, ketika mendengarkan hadis ini, ya, maka beliau langsung memotong rambutnya, ya, memendekkan rambutnya. Kenapa? Khawatir, ya, kalau rambut panjang kan biasanya agak sukar atau agak susah air itu masuk sampai ke pangkal rambut kalau kita mandi. Berbeda ketika rambut kita pendek atau tipis, ya, tentu dengan mudah untuk air itu bisa masuk sampai kepada pangkal rambut kita. Rawahu Abu Dawud walam yudha'ifuhu fayakunu sahihan aw hasanan ala qaidatihi wa qala an-Nawawi innahu hasanun wa qala al-Qurtubi innahu sahihun. Jadi hadis ini disahihkan oleh para ulama kita termasuk Imam Abu Dawud. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini hasan, bisa diamalkan dan bisa menjadi hujjah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya hadis di atas, yaitu man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilhu, itu hadis hadis ini sahih, ya, masuk kepada kategori sahih. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dari hadis ini. Jadi, teman-teman sekalian, dari hadis ini, pemahaman para ulama kita terhadap hadis ini melahirkan satu kaidah yang sangat yang sangat masyhur, yang berlaku di kalangan para fuqaha kita. Ya, berbeda dengan kita, subhanallah, kalau kita baca hadis mungkin hanya sekedar lewat, ya, atau bahkan kita hanya sekedar memahami sesuai dengan zahir lafaz dari hadis ini. Berbeda dengan para ulama kita, ketika mereka membaca hadis itu banyak sekali pelajaran yang mereka bisa gali dari hadis tersebut, yaitu menunjukkan kedalaman ilmu mereka. Beda dengan kita, ya. Ilmu kita hanya di ujung kuku. La haula wala quwata illa billah. Nah, ketika mereka membaca hadis ini, lahirlah satu kaidah yang sangat menarik yang bisa menjadi pegangan bagi kita untuk menghukumi beberapa masalah dalam masalah thaharah. Apa kaidah itu? Kaidah itu begini. Kata para ulama kita, kullu maddatin
yamna'u wusul al-ma atau wusulul ma ila al-bashar ila al-bashari au sya'ri inda ghaslil janabati fala tasihhu ghasluhu. Ya, kalau kita terjemahkan kaidah ini, setiap maddah, ya, zat atau bahan, ya, yang dapat menghalangi sampainya air ke pangkal kulit kita, ke pori-pori kulit kita, atau ke pangkal rambut kita, ketika kita mandi janabah, mandi junub, maka status mandi kita itu tidak sah. Nah, ini menarik sekali teman-teman sekalian. Khususnya fenomena para ibu-ibu muslimah, ya, para ummahat yang punya kebiasaan mengutek misalnya kuku mereka, ya, mewarnai kuku mereka. Nah, teman-teman sekalian, khususnya para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah tolong diperhatikan kembali, ya. Baik memilih zat yang terkandung pada kutek tersebut, ya, atau memperhatikan kebersihan kutek tersebut ketika kita sudah suci. Ya, biasanya kalau ummahat itu, kalau nggak tahu ya kalau ya teman-teman atau ummahat yang lain, nah biasanya secara umum para ummahat itu kalau sedang haid biasanya suka mewarnai kuku mereka, suka mewarnai dengan kutek. Nah, ini patut untuk diperhatikan teman-teman sekalian. Tentunya ketika kita ingin mengutek itu boleh, ya, menghiasi tangan kita dengan atau menghiasi kuku kita dengan warna kutek tertentu itu boleh, apalagi dengan tentunya bukan yang jomblowati, ya. Tentunya yang sudah menikah dengan niat agar suami kita betah lihat tangan kita, lebih memperindah tangan kita, itu boleh. Bahkan bisa diganjari sebagai pahala. Hanya saja ada hal yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan madda atau zat yang terkandung dalam kutek tersebut. Apakah ada zat tersebut yang bercampur dengan sesuatu yang haram atau tidak? Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, tentunya jangan sampai kita menggunakan satu produk, baik itu kosmetik ataupun makanan secara umum, ya ternyata mengandung, ya, zat-zat yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, teman-teman sekalian, karena sesuatu yang haram itu, ya apalagi berkaitan dengan makanan yang akan kita masukkan ke dalam perut, itu akan menjadi karakter, ya. Maka sesuatu yang atau ketika kita terbiasa memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, na'udzubillahi min dzalik, dikhawatirkan, ya, akan berefek kepada akhlak kita. Wajar misalnya kemudian syahwat kita menggebu-gebu, atau misalnya akhlak punya kebiasaan yang buruk, dan lain sebagainya. Nah, itu patut untuk kita coba introspeksi diri, lihat kembali apa yang sering kita makan. Nah, juga teman-teman sekalian, efek dari atau dampak negatif dari kebiasaan misalnya seseorang yang terbiasa makan yang haram, itu dikhawatirkan, ya, doanya itu tidak makbul, ya. Doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh, ya. Kemudian kita sudah bertahun-tahun beribadah kepada Allah, bahkan setiap hari kita menangis di atas sejadah berdoa meminta kepada Allah, tapi tak kunjung diijabah oleh Allah. Itu coba kita introspeksi diri dulu. Ya, jangan sampai ternyata, ya, kita banyak memakan sesuatu yang haram, ya, ketimbang yang halal. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, begitu juga dengan misalnya kosmetik-kosmetik. Ya, itu patut untuk kita perhatikan teman-teman sekalian. Wajarlah kemudian saya pribadi, ya, sepakat sekali dengan keberadaan MUI yang dimana mereka, alhamdulillah, para ulama kita ini, masya Allah, sangat jor-joran dalam memperhatikan bahan-bahan yang dipakai misalnya untuk produk-produk tertentu, sehingga harus melewati proses label halal dulu. Ini saya sepakat sekali. Bahkan teman-teman sekalian, kita perlu banyak belajar dari Saudi. Ya, Saudi itu masya Allah salah satu yang saya banggakan, ya, dari Saudi.
itu adalah selektif mereka dalam masalah makanan, dalam masalah produk-produk. Di sana itu sangat selektif sekali. Ya, bahkan orang mau buka restoran itu ribetnya minta ampun teman-teman sekalian. Ya, harus ke sini lah, harus ke situ, harus minta tanda tangan ini, minta tanda tangan itu dan lain sebagainya. Ya belum lagi nanti masalah kebersihan yang harus dijaga dan sebagainya. Makanya di sana itu tidak mudah orang berjual makanan. Ya, susah sekali untuk berjual makanan atau misalnya buka restoran ya. Harus ribet minta ampun. Nah, bukan sengaja untuk diribet-ribetkan, bukan, tapi masalahnya ini. Nah, kembali kepada makanan itu. Dan alhamdulillah makin ke sini kita sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, alhamdulillah para ulama kita mulai berbenah dan mulai memperketat masalah ini. Maka saya nasihatkan kepada diri kami pribadi juga kepada teman-teman sekalian untuk mari kembali kita coba melihat produk-produk yang sering kita pakai, apakah sudah berlabel halal, termasuk juga lebih-lebih makanan kita ya. Jangan sampai ya kita terlalu gampang memasukkan sesuatu ke dalam perut kita. Ya, wajarlah kemudian jangan salahkan siapa-siapa kalau doa kita selama ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa kalau kita mau belanja teman-teman sekalian diperhatikan label halal dari para ulama kita. Nah, dari kaidah ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua yang dapat menghalangi baik kulit kita ataupun menghalangi air dari rambut kepala kita, maka mandi kita itu tidak sah. Ya, baiknya sebelum kita mandi bersihkan dulu madda tersebut, bersihkan dulu zat tersebut. Misalnya kalau kita pakai kutek untuk ummahat misalnya ibu-ibu, maka baiknya diperhatikan ya, terutama misalnya kutek, kalau mau pakai jenis kutek atau mau pakai kutek, pilihlah jenis kutek yang bisa meresap air. Dalam artian bisa tidak menghalangi air untuk masuk ke dalam bawah kuku kita, karena di bawah kuku ini termasuk yang harus yang harus dibasahi dengan air. Ya. Nah, teman-teman sekalian juga dari kaidah ini sangat menarik sekali, bisa kita kembangkan kepada masalah-masalah yang lain, misalnya kepada masalah taharo atau masalah taksimul ma atau aksamul miyah. Ya, mungkin teman-teman sudah lupa nih ya, karena kebanyakan mengaji sehingga yang lalu-lalu sudah lupa. Nah, teman-teman masih ingat nggak salah satu jenis air atau pembagian air yang dimana dia suci mensucikan tapi hukumnya makruh. Bahkan dalam beberapa kondisi disebutkan oleh para ulama kita itu bisa menjadi haram kalau kita gunakan. Air apa itu teman-teman sekalian? Ada yang bisa jawab? Fadhol. Siapa itu yang jawab? Siapa yang pertama kali jawab? Ummu Fikri. Masya Allah. Air musyammas. Ya. Jadi air musyammas, air yang terpapar sinar matahari. Nah, ini kan kalau kita kaji lebih dalam lagi ya. Sebab karena ada beberapa air ini dalam mazhab kita itu makruh digunakan, tapi status airnya itu suci mensucikan. Walau status hukumnya itu makruh. Tapi kata para ulama kita, dalam beberapa kondisi, jika dia terpenuhi, maka akan menjadi haram menggunakan air musyammas ini. Setidaknya ada 3 yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama itu, kalau air tersebut ya langsung terpapar oleh sinar matahari, tertampung di wadah selain emas dan perak, besi atau wadah tembaga dan lain sebagainya. Pokoknya selain perak maka bahaya. Status hukum dari air tersebut akan berubah menjadi haram. Yang kedua, ketika air tersebut digunakan pada negara-negara yang memang iklimnya sangat ekstrim, panas minta ampun ya. Misalnya seperti di Saudi, ya, musim di sana itu cuma 2, ya. Musim panas dan panas sekali. Nah, maka pada kondisi negara yang dengan status iklim seperti ini, kemudian air tersebut dibiarkan terpapar di bawah sinar matahari dengan wadah yang saya sebutkan tadi, maka itu bisa menjadi haram untuk menggunakan air tersebut, bukan lagi makruh. Ya.
Yang terakhir adalah ketika digunakan pada saat puncak-puncaknya panas. Ya, air tersebut misalnya ya sudah ditampung di tempat besi misalnya, wadah besi atau wadah tembaga misalnya, kemudian di musim panas di negara yang panas dan di siang bolong digunakan air itu, lagi panas-panasnya, ya. Maka dengan 3 syarat ini menjadikan air musyammas yang terpapar di bawah sinar matahari yang tadinya makruh menjadi haram. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lebih detail lagi melihat alasan atau ilat para ulama kita mengharamkan menggunakan air musyammas dengan 3 syarat ini, ilatnya itu apa? Ada yang bisa jawab? Ilat yang merubah tahawul, ya, yang merubah status air tersebut yang tadinya makruh menjadi haram. Ada ilat yang disebutkan oleh para ulama kita. Monggo, siapa yang mau jawab? Yang jelas hadiahnya bukan sepeda. Ya. Ada yang bisa jawab? Bukan karena terkena matahari ya Ustaz? Bukan. Ada ilatnya. Ilatnya masih ada kaitannya dengan kaidah ini. Teman-teman kalau konsentrasi dengan penjelasan saya terhadap kaidah ini akan ketemu jawabannya. Tempatnya Ustaz, tempatnya, wadahnya. Bukan itu. Berubah rasa, berubah warna. Bukan itu. Dapat menyebabkan penyakit. Nggak bisa menyebabkan Bukan, penyakit. tidak bisa. Wadahnya, tempatnya. Tadi dijawab sama Abu Ibrahim. Yamna isbagil wudu atau yamna isbag al-wudu, isbagul wudu. Menghalangi menyempurnakan wudu. Itu alasan utama para ulama kita. Maka dari 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama kita, ya pokoknya sesuatu yang terlampau panas dengan sesuatu yang terlampau dingin sekali, ya hukumnya itu sama. Ya. Pokoknya sesuatu yang dapat menyebabkan kita tidak mampu menyempurnakan wudhu kita karena terhalang oleh terlampau panas atau terlampau dingin, maka air itu menjadi haram digunakan, walaupun bukan air musyammas. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita, khususnya para fuqaha asy-Syafi'iyah. Nah, begitu juga dengan korelasi hubungan dengan kaidah ini. Ini teman-teman bisa catat dengan baik kaidah ini. Ya, sesuatu yang menghalangi kita untuk menyempurnakan mandi wajib, apapun itu, maka mandi kita, status hukum mandi wajib kita itu tidak sah. Dan wajib mengulangi kembali mandi kita. Sampai di sini paham teman-teman sekalian? Mudah-mudahan antum semua paham. Taib. Ini kita belum selesai ini, masih banyak pembahasan, masih ada sunnah-sunnah. Taib, kita lanjut kembali. Wa'alam annahu yajibu naqdu dhafair in lam yasilil ma'u ila batiniha illa bin naqdi wala yajibu in wasala. Nah, di sini ada hukum yang beliau bukan hukum, tapi problem, satu masalah yang beliau angkat. Kata beliau di sini, kata Imam Al-Hisni rahimahullahu taala, ketahuilah bahwasanya wajib melepas ikatan rambut atau wajib melepas kepangan rambut, ya, ketika orang atau seorang muslimah mandi wajib, ya, kalau seandainya dengan kepangan atau ikatan rambut tersebut menyebabkan air tidak masuk sampai ke pangkal rambut kita, maka wajib bagi kita untuk melepaskan ikatan atau kepangan rambut. Ya, teman-teman sekalian, dahulu para muslimah di zaman Rasulullah, ya, karena di sana dulu nggak ada salon, ya, untuk merawat rambut, sehingga solusi yang paling efektif untuk merawat rambut agar tidak rusak dan lain sebagainya adalah dengan cara mengepang rambut. Atau mungkin kepang rambut ini kita bisa katakan fashion di zaman itu, ya, bisa jadi. Nah, samalah seperti kita, emak-emak kita yang dulu-dulu, ya, nenek-nenek kita itu kan memang tradisi mengepang rambut itu udah menjadi kebiasaan mereka, bahkan menjadi tren fashion, ya. Nah, maka bagi
para wanita muslimah yang punya kebiasaan mengepang rambut, dan ketika mengepang rambut atau ketika dalam kondisi kepangan rambut itu dan dia junub, ya, kalau seandainya dikhawatirkan dengan adanya kepangan rambut tersebut, ikatan rambut tersebut bisa menjadi penghalang masuknya air sampai ke pangkal rambut, maka wajib untuk melepaskan kepangan rambut itu. Ya, wajib melepaskan. Kalau seandainya tidak menghalangi, ya maka tidak wajib untuk melepaskan kepangan rambut. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa tipe rambut ini kan tipe atau jenis rambut orang itu beda-beda. Ada tipe rambut yang tebal, ada juga yang tipis, ada yang panjang, ada yang pendek. Beda-beda. Ya bahkan ada yang tebal gimbal pula ya. Nah ini ya masalah ini agak ribet juga ya cara mandi muslimah yang punya tipe rambut yang seperti ini. Nah, wa haditsu Ummu Salamah, dan hadis dari Ummu Salamah menyebutkan yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kata Ummu Salamah kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafri ra'si. Wahai Rasulullah, saya itu tipe perempuan yang punya rambut tebal. Dan selain tebal juga saya, bukan tebal ya, tapi tipe perempuan yang suka mengepang rambut. Ya. Kata beliau, Ummu Salamah, afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah kalau saya mandi nanti harus melepaskan kepangan rambut tersebut? Apa kata Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Qala innama yakfiki an tahfi ala ra'sika thalatha hathayat thumma tufidhina alaihi alma fatathirin. Teman-teman sekalian, kita tunggu dulu selesai azan, kemudian setelah itu kita lanjutkan kembali ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, gimana teman-teman? Mau lanjut ini? Masih semangat atau gimana nih? Mau udahan aja dulu? Lanjut. Tafadhol Syekh. Masya Allah. Baik, kalau para santri semangat, maka ustadznya juga lebih semangat ini. Ya, pagi kalau pagi kita ya. Baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali yang kita bahas tadi hadis dari Ummu Salamah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari Ummu Salamah, ya, bahwasanya beliau termasuk tipe perempuan yang punya kepangan rambut, ya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah kepada Rasulullah, pertanyaan kepada Rasulullah, apakah beliau harus melepaskan ikatan kepangan rambut itu ketika hendak mandi junub atau dibiarkan saja? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal innama yakfiki an tahfi ala ra'sika thalatha hasayat thumma tufidhina alaihi alma fatathurin. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Ummu Salamah adalah kata Rasulullah, cukup bagimu wahai Ummu Salamah dengan tidak perlu untuk melepaskan kepangan tersebut atau ikatan tersebut, tapi cukup sekedar guyurkan saja pelan-pelan air di atas kepala hingga bisa masuk meresap sampai ke pangkal rambut, ya, dengan 3 kali guyuran pelan-pelan untuk bisa meresap air tersebut sampai ke pangkal kepala atau pangkal rambut. Tsumma tufidhina alaihi, setelah itu ya guyurkanlah ya air di atas seluruh tubuhmu, maka kamu insya Allah sudah suci atau kamu dalam keadaan suci. Ya. Nah, teman-teman sekalian, hadis di atas ini atau hadis yang barusan kita sebutkan itu tidak difahami oleh para fuqaha kita sebagaimana zahir hadis ini. Ya, makanya untuk melihat pemahaman atau untuk mengetahui makna di balik setiap hadis dari Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita memahami menggunakan pemahaman pribadi kita, ya. Tapi lihatlah bagaimana para ulama kita, khususnya para fuqaha, dalam memahami hadis tersebut, ya. Karena yang paling tahu dalam memahami satu hadis, apalagi yang berkaitan dengan fikih, tentunya para fuqaha kita. Maka wajarlah kemudian kata para ulama kita, al-haditsu mudhillatun illa lil fuqaha. Hadis-hadis itu dapat menyesatkan. Dalam artian potensi menyesatkan itu besar kalau kita baca sendiri. Bukan zat hadisnya yang menyesatkan, ya. Karena semua yang datang dari Allah itu, apalagi dari Rasulullah, itu kan wahyu dari Allah. Ya, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, semua yang keluar dari lisan Rasulullah SAW itu adalah benar, wahyu. Ya, datang dari Allah. Hanya saja yang salah adalah pemahaman kita terhadap hadis tersebut. Nah, sehingga kata para ulama kita, ya, hadis itu dapat berpotensi menyesatkan seseorang kecuali yang melalui pemahaman para fuqaha. Ya, samalah seperti ayat-ayat mutasyabihat. Ya, makanya kata para ulama kita, ayatul mutasyabihat mudhillatun illa lil mutakallimin. Ya, ayat-ayat yang bercerita tentang sifat-sifat Allah itu sangat atau punya potensi dapat menyesatkan seseorang, ya, kecuali difahami sebagaimana pemahaman para ahli akidah. Ya, sama seperti hadis-hadis yang berlaku tentang amalia, itu lebih baik kita
kembalikan kepada pemahaman para fuqaha kita. Nah, bagaimana para fuqaha kita memahami hadis ini? Apakah hadis ini kebolehan secara mutlak, ya, atau ada kait-kait tertentu, ada batasan-batasan yang tidak disebutkan secara langsung oleh Rasulullah. Nah, ternyata hadis ini tidak berlaku umum, ya, dalam artian tidak tidak berlaku semua, ya, bagi perempuan misalnya muslimah yang mengepang rambutnya, kemudian ketika hendak mandi wajib tidak mesti harus melepaskan kepangan rambut. Nah, ini tidak berlaku secara umum, ya. Makanya kata para ulama kita, mahmulun ala ma idza kana sya'ru khafifan. Hadis kebolehan di atas langsung mandi junub tanpa harus melepaskan ikatan kepangan rambut itu dibawa kepada pemahaman kalau seandainya tipe rambut seorang muslimah tersebut itu tipe rambut yang tipis pendek. Kemudian dia misalnya kepang atau ikat, maka dengan tipe atau jenis rambut seperti ini, maka tak perlu dia repot-repot untuk melepaskan ikatan rambut, tidak perlu dia repot-repot untuk melepaskan kepangan rambutnya. Ya, cukup langsung diguyur aja, ya, secara pelan-pelan di atas kepala. Berbeda statusnya ketika seorang muslimah yang memiliki tipe rambut yang tebal, panjang, gimbal pula tuh. Ya, nah ini ribet, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ribet. Maka dia harus melepaskan, ya, agar air tersebut bisa benar-benar masuk sampai ke pangkal rambut, ya. Apalagi ini masalah menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Makanya nanti kalau kita baca secara utuh penjelasan beliau di sini, kita akan menemukan bukan solusi tapi sikap kehati-hatian para fuqaha kita, terutama ulama-ulama Syafi'iyah. Kita lanjut, teman-teman sekalian. Jadi kata para ulama kita, terutama kata Imam Al-Hisni di sini, jadi hadis di atas itu dibawa kepada pemahaman bahwa yang dibolehkan tanpa harus melepaskan ikatan kepangan rambut itu bagi mereka muslimah yang memiliki tipe rambut tipis pendek, ya, maka tidak perlu untuk dibuka kepangan rambut tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang memiliki tipe rambut yang berbeda, bahkan memiliki tipe rambut yang tebal, gimbal, panjang pula, maka harus dilepaskan kepangan rambut tersebut, harus dilepaskan ikatan rambut tersebut agar air bisa benar-benar meresap masuk sampai ke pangkal rambut. Nah, dalam masalah ini apakah ada toleransi di antara para ulama kita? Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Hisni. Wahal yusamihu bi batinil aqdi ala sya'rat. Ya, bagi misalnya mereka yang punya kepangan rambut. Ya, karena kalau teman-teman sekalian, kalau mengepang rambut itu kan ada rambut yang bagian luar, ada juga bagian dalam. Kan gitu. Nah, bagi mereka yang punya kebiasaan mengepang rambut atau mengikat rambut seperti ini, apakah ada toleransi untuk sekedar menyiram atau mengguyurkan air, meratakan air yang zahir saja dari rambut tersebut, kepangan rambut. Tidak perlu untuk sampai ke bagian dalam rambut yang dikepang itu. Apakah ada dispensasi dari para ulama kita? Nah, kata beliau di sini Imam Al-Hisni fihi khilaf. Ada perbedaan pendapat para ulama kita terkait masalah ini, ya. Bagi Imam Ar-Rafi'i, kata beliau annahu yusamihu bihi. Kata Imam Ar-Rafi'i ada dispensasi, ada keringanan bagi perempuan muslimah yang memiliki tipe rambut yang disebutkan di atas, kemudian dengan mengepang rambut, ya. Karena memang kata beliau ya agak susah, agak ribet, ya, bagi perempuan muslimah yang yang memiliki tipe rambut tidak seperti biasanya. Sehingga kata beliau cukup cukup dibasahi apa yang nampak dari bagian rambut di luar, ya, ketika rambut tersebut dikepang. Adapun pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama Syafi'iyah, termasuk juga Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi sendiri juga merojihkan pendapat ini. Apa kata beliau? Annahu la yu'fa anhu.
bahwasanya tidak ada toleransi, tidak ada dispensasi keringanan, ya. Karena teman-teman sekalian, sebagaimana dasar dari mazhab kita, terutama dalam masalah ibadah, itu kaidah yang berlaku, ya, yang menjadi pembeda antara mazhab kita dengan mazhab yang lain, yaitu apa? Sikap preventif dalam masalah ibadah, sikap kehati-hatian, ya, ihtiyatan. Ya, makanya wajar para ulama kita, kalau kita lihat khususnya ulama-ulama Syafi'iyah, itu kalau dalam masalah ibadah itu sangat ketat sekali. Nggak boleh main perasaan di situ. Harus benar-benar hati-hati, ya. Jadi termasuk dalam masalah ini kata Imam Nawawi nggak boleh ada keringanan, karena bagi mereka yang punya rambut seperti ini kan itu bisa dilepaskan rambutnya, bisa dilepaskan ikatan rambutnya, ya, kepangan rambutnya, dan itu tidak membahayakannya, tidak sampai membahayakan muslimah tersebut. Ya, nggak apa-apa dibuka aja, ya, gampang kok dibuka. Ya. Walaupun jujur ya kita katakan bahwa gampang di sini itu tidak sesuai dengan realita di lapangan. Ya, justru melepaskan kepangan jauh lebih rumit daripada mengepang rambut. Dan ini para ibu-ibu ummahat lebih tahu masalah ini. Ya, lebih sulit itu loh, lebih rempong melepaskan ikatan kepangan rambut daripada sekedar mengepang rambut. Ya. Dan ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, dan juga beliau merujihkan pendapat ini bahwa tidak boleh ada semacam dispensasi, karena mandi wajib ini adalah mandi yang nanti akan menjadi wasilah kita, ya, kepada ibadah. Ya, maka kita tidak boleh bermudah-mudah, apalagi bergampang-gampang dalam masalah ini, sehingga wajar kemudian kita mengembalikan kepada kaidah yang paling utama, yaitu al-khuruju minal khilaf mustahabun. Ya, keluar dari khilaf para ulama kita dan kembali kepada hukum asalnya. Hukum asal dalam mazhab kita ihtiyat. Dalam masalah ibadah, kehati-hatian, maka mengamalkan ini jauh lebih selamat ketimbang kita memilih keringanan-keringanan yang ditawarkan oleh para ulama kita. Setelah itu teman-teman sekalian, wa ammal basyarah. Adapun basyarah maksudnya apa? Wahia al-jildu, kulit, fayajibu ghuslu ma dhahara minha. Maka wajib mencuci atau wajib meratakan airnya kepada sesuatu yang nampak dari kulit itu. Ma dhahara minha. Hatta ma dhahara min simakhail udhunain. Pokoknya standar dari kulit itu, atau standar untuk kulit adalah sesuatu yang nampak zahir saja, ya, bahkan termasuk bagian telinga. Mohon maaf, ya, ketika kita bermuajahah dengan berhadap-hadapan dengan misalnya saudara kita muslim yang lain, ketika kita berbicara kepada mereka, itu kan terlihat itu bagian telinga kita ini. Nah, ini namanya simakhail udhunain, walaupun yang di dalam itu bukan lagi masuk. Di dalam itu sudah masuk batin, dan itu tidak wajib untuk diratakan dengan air. Nah, yang wajib untuk kulit adalah ma dhahara, ya, yang nampak secara umum. Maka yang nampak di bagian telinga ini itu wajib untuk dicuci, wajib untuk dibasahi. Nah, dan juga semua wasyukuku fil badani. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal, ya, dan semua lubang atau semua yang terbelah pada badan kita, atau yang lebih sederhana adalah lipatan-lipatan pada tubuh kita. Misalnya lipatan apa? Tangan ini, ya, lipatan ini, ya, wajib untuk kena air, atau di ketek kita di bawah. Lipatan ketek kita itu wajib untuk kita basahi dengan air, ya, kita ratakan dengan air. Begitu juga dengan lipatan-lipatan yang lain misalnya, ya. Nah, termasuk juga wakadha yajibu ghuslu ma tahtal qufla minal aqlaf. Nah, begitu juga wajib untuk dicuci apa yang berada di balik kulfah. Teman-teman sekalian, agak risih saya untuk menerjemahkan kulfah ini. Intinya kulfah ini berkaitan dengan mohon maaf kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kulfah ini kalau di laki-laki, ya, misalnya
bagian kepala dan sebagainya. Adapun bagian pada perempuan, mohon maaf teman-teman sekalian, saya agak risih jelasin ini, walaupun saya sadar bahwa ini harus dijelaskan kepada teman-teman sekalian karena kembali kepada kaidah yang utama bahwasanya innallaha la yastahi minal haq, bahwasanya Allah itu tidak malu menjelaskan sesuatu yang hak, maka kita juga harus mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, sebagai yang mengetahui ya. Dikhawatirkan nanti kita terjatuh kepada kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu ya. Jadi teman-teman sekalian saya harus jelaskan, walaupun saya tidak akan merinci ya, insyaallah teman-teman lebih tahulah baik ummahat maupun ikhwah-ikhwah sekalian. Nah, begitu juga pada bagian kemaluan kulfah ya. Kulfah ini kalau bagian laki-laki sudah kita sebutkan, untuk bagian kemaluan perempuan itu apa yang zahir, yang nampak dari, mohon maaf, bibir kemaluan itu wajib juga untuk diguyur atau dibasahi, dicuci ya, harus diguyur, diratakan dengan air. Wa kadza ma dhahara min anfil majdu'. Begitu juga apa yang nampak dari hidung yang cacat ya. Hidung yang majdu' ini yang terpotong ya, sebagaimana kita tahu teman-teman sekalian bahwasanya orang-orang dahulu ya, apalagi para sahabat Nabi SAW, itu kan kebiasaan mereka adalah berperang ya, berjihad di jalan Allah. Nah, maka resiko berjihad di jalan Allah, berperang ya, itu kan pasti ada saja anggota tubuh kita yang cacat ya, yang aib ya, yang tentu terkena terkena pedang dan sebagainya. Maka misalnya juga ada posisi misalnya hidung yang kepotong pedang, maka bagian yang terlihat ketika terpotong itu wajib untuk dibasahi atau wajib diguyur oleh air ya. Tapi kalau kondisi utuh hidung kita seperti ini, maka yang di bagian dalam itu tidak wajib untuk kita basahi ya. Wa kadza ma yabdu minas sayyib idza qa'adat liqadha'il hajati 'ala ar-rajul. Begitu juga ya, wajib untuk dicuci, wajib untuk diguyur air ya bagi, mohon maaf, ibu-ibu muslimah, para janda ya, bagian kemaluan yang ketika mereka misalnya duduk untuk buang hajat. Nah, ketika mereka duduk dan nampak bagian mohon maaf kemaluan, itulah yang juga wajib untuk dicuci atau wajib untuk dibasahi, diguyur dengan air. Nah, itu pendapat yang rajih dalam mazhab kita. Wala tajibul madmadha walal istinsyaqu fil ashah wallahu ta'ala a'lam. Dan tidak wajib untuk berkumur-kumur. Maka dalam mandi wajib itu, yang di dalam mulut itu kan sudah masuk perkara yang batin. Maka itu tidak wajib untuk dicuci, diguyur air atau dibasahi dengan air. Sebagaimana tidak wajib untuk memasukkan air ke dalam hidung. Ya, berbeda dengan pendapat ulama yang lain yang mewajibkan berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung pada saat mandi wajib. Karena menurut mereka ya, di dalam hidung juga itu sebagaimana di dalam mulut juga itu janabah ya, berlaku junub, maka harus kena air atau diguyur dengan air ketika kita mandi wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Karena teman-teman sekalian pembahasan ini agak panjang pada sunnah mandi ya, yang dimana seharusnya ya saya ingin ngabisin ya malam ini, tapi ternyata materi kita benar-benar panjang, padahal cuma satu kalimat ya, satu fardu dalam mandi, tapi ternyata agak panjang ketika kita jelasin. Khair, insyaallah, mudah-mudahan biar teman-teman nggak bosan, kita tunda pekan berikutnya insyaallah. Saya harap teman-teman bisa mengikuti dengan seksama ya, tanpa alpa ya tertinggal ya, dikhawatirkan nanti nggak paham atau nanti tertinggal materi berikutnya. Tapi ini dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan kalau ada benarnya itu datang dari Allah, semuanya datang dari Allah. Adapun yang salah ya itu berasal dari keterbatasan ilmu saya, kebodohan saya, dan juga datang dari syaitan.
Tapi ini dulu teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan mungkin kita berikan sesi pertanyaan 1 menit lah. Silahkan langsung buka mikrofonnya dan perkenalkan namanya dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Sebelum kita tutup sesi pertemuan kita malam ini. Atau mau lanjut lagi? Ya. Kita cukupkan saja ya. Tapi silahkan teman-teman yang mau bertanya, kita berikan kesempatan. Fadhal, silahkan teman. Teman-teman sekalian perlu diketahui bahwa kajian kita ini live streaming ya, di live-kan di Kalam TV bagi teman-teman yang mau memurojaah kembali, dan insya Allah kita juga merekam videonya. Saya udah tahu, tadi saya barusan belajar dari teman saya bagaimana cara merekam video dan bukan audio. Insya Allah kita akan share setelah ini videonya insya Allah. Tapi saya rasa dengan diamnya antum ini sukutukum yadullu ala fahmikum. Diamnya antum semua ini menunjukkan bahwa antum faham. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, mungkin ada ibu-ibu yang Waalaikumsalam. Siapa ini? Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Anak Wawan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wawan dari Padang ya? Dari Padang Ustaz. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kita sama-sama orang awak. Walaupun saya bukan yang aslinya. Saya KW. Ahlan wa sahlan. Fadl Syekh Wawan. Kalau saya tahu saya jawab. Kalau saya nggak tahu saya nggak jawab. Ustaz. Ini Ustaz. Kemarin kebetulan ada beberapa yang ini masalah mandi wajib nih Ustaz. Ya. Gimana? Kalau pakai sabun katanya kan? Kalau pakai sabun? Kalau pakai sabun? Kalau pakai sabun katanya di waktu mandi itu jangan pakai sabun dulu karena ketika menyiram katanya takut nanti air yang dialirkan itu menjadi air yang suci tapi tidak menyucikan karena bergabung dengan tercampur dengan sabun katanya Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? Ya, sebagaimana yang kita jadi pertanyaan bagus sekali ini, Masya Allah. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pekan sebelumnya tentang fardu mandi, ya, maka fardu ini yang harus diperhatikan. Ya. Termasuk salah satu di antaranya yang paling penting adalah isolul ma ila usul sya'ri wal basyarah. Meratakan air. Jadi teman-teman sekalian, jangan dulu, ya benar, dari sisi bahwa sebelum kita mandi, jangan dulu apa-apain badan kita dengan sabun apalagi sampo, ya, karena yang paling inti yang menjadi fardu bahkan yang menjadi wajib dalam mandi adalah meratakan air, karena yang mengangkat hadas itu asalnya dengan air, ya, karena air ini punya kuwah, ya, punya daya kuat untuk mengangkat hadas kita, baik hadas kecil maupun hadas besar. Makanya kalau kita lihat lebih dalam lagi permasalahan salah satu di antara, nanti insya Allah kita akan jelaskan pekan depan, tapi nggak apa-apa, ini muqaddimah saja, ya, pengantar saja. Nanti dalam bab sunnah wudu, ya, sunnah mandi, itu kan disebutkan dalam madhab kita bahwasanya di antara sunnah mandi setelah membaca tasmiyah, membaca bismillah adalah wudu qabla al-ghusl atau qabla al-ghasl, berwudu sebelum mandi. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama kita. Apakah wudu ini dalam mandi wajib statusnya sunnah, benar-benar sunnah, atau wajib? Nah, dalam mazhab kita, para ulama kita melihat bahwasanya wudu ini dia justru adalah sunnah. Kenapa? Karena dalam permasalahan fikih ada satu bab namanya, bukan fikih, tapi lebih dominan kepada usul fikih. Nah, ada satu bab namanya mas'alah yang dari tahtal mas'alah, atau sederhananya kita terjemahkan menjadi tadakhul, ya, masalah yang saling masuk atau saling
bercampur satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita uraikan secara definisi, tadakhul itu adalah huwa ibaratun an dukhuli syai' fi syai'. Maksudnya satu ibarat yang menjelaskan atau yang mendudukkan bahwa ada satu masalah itu bisa masuk dengan masalah yang lain. Nah, pada masalah ini adalah wudu tadi, yaitu wudu itu apakah statusnya dia termasuk sunnah mandi atau wajib. Nah, akar dari masalah ini para ulama kita melihat bahwasanya dia hanya sunnah wudu. Bahkan bagi mereka yang tidak berwudu tetap sah mandi wajibnya. Kenapa? Karena wudu ini yandari jutahta al-ghusl. Wudu ini bisa masuk dengan mandi wajib. Sehingga nanti insya Allah kita lebih rinci kita akan jelaskan pekan depan ya. Sehingga bagi mereka misalnya yang mandi junub kemudian tidak berwudu misalnya, baik sebelum mandi maupun sesudah mandi misalnya, ya, dan ketika dia mandi kemudian meniatkan untuk raf'al hadatsil akbar, mengangkat hadas akbar, maka selama dia tentunya ketika dia mandi wajib tidak buang air ya, tidak hadas baik buang air besar, buang air kecil, atau misalnya tidak kentut, maka dengan mandi ini bisa dia gunakan langsung untuk sholat. Karena dia sudah suci, mencakup kesucian wudhu tersebut. Nah, begitu juga masalah ini. Ya, masalah bahwa kalau kita mandi wajib, maka hal yang harus kita perhatikan adalah jangan dulu kita segera menyabunnya. Biasanya ada sebagian orang ya kebiasaan, bahkan ini kebiasaan sebagian para santri. Ya, sebelum mandi itu udah dia sampoin duluan rambutnya, ya. Atau misalnya udah dia pakein sabun sebelumnya ya. Nah, setelah itu nanti kemudian dia mandi langsung berbusa-busa. Nah ini dikhawatirkan ya, karena teman-teman sekalian sabun itu dia tidak punya daya kuat untuk mengangkat hadas, ya. Tapi yang mengangkat hadas itu adalah air. Sebagaimana sabun itu tidak punya daya untuk mengangkat najis. Ya, paham ya teman-teman? Jadi yang mengangkat hadis itu adalah air asalnya. Maka ya ketika kita misalnya mencuci hadas, mencuci najis mughaladzah, najis yang berat, itu kan yang diperintahkan Rasul apa? Yaitu dengan air dan tanah sebanyak 7 kali dan bukan dengan sabun. Makanya kalau kita misalnya dijilati oleh anjing atau kita bersentuhan dengan kulit anjing dan babi misalnya, na'udzubillah, maka cara kita membersihkan adalah jangan dengan sabun. Ya, sabun itu nggak punya daya untuk mengangkat najis. Ya, justru dengan sabun dikhawatirkan nanti najisnya kemana-mana. Ya, yang tadinya cuma satu titik di tangan kita, akhirnya jadi kemana-mana, bahkan kena pakaian kita, kena anggota yang lain, sehingga menghalangi kita untuk tidak sah ibadah kita, sholat kita, karena kita pakai pakaian yang terkena najis atau badan kita masih ada najis, ya. Maka dengan kondisi seperti ini, kalau kita hendak mandi wajib, yaitu dahulukan dulu ya dengan fardu-fardu yang kita sebutkan tadi, kemudian setelah sempurna fardu yaitu niat, kemudian membersihkan najis yang kalau ada terkena tubuh kita dibersihkan, kemudian setelah itu diratakan seluruh badan kita, dan setelah kita yakin semua sudah kena air, ya baru setelah itu pakai sabun. Baru setelah itu pakai sabun silahkan. Ya, improvisasi dengan sabun ataupun sampo silahkan. Maka dalam kondisi seperti ini insya Allah aman, air kita pun aman karena tubuh kita sudah terangkat semua najasah. Terangkat hadas akbar kita. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Syekh Wawan bisa paham dengan baik jawaban saya. Mohon maaf kalau pemilihan kata-kata saya agak sulit difahami. Mudah-mudahan insya Allah bisa difahami. Syukran jazakallahu Ustaz. Wa iyyakum Syekh Wawan. Ada yang lain? Kalau enggak kita tutup ya teman-teman sekalian, karena saya juga belum sholat isya ini. Ya, teman-teman juga yang di bagian Jakarta dan sekitarnya mungkin belum sholat isya. Ini dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya harapkan teman-teman untuk selalu aktif
mengikuti sesi kajian kita ya. Jangan sampai terlewatkan kecuali memang ada uzur syar'i ya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.